Kita sering banget kan ngomongin soal negara, tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara itu menciptakan warganya? Bukan sekedar ngasih KTP ya, tapi ngebentuk cara berpikirnya, rasa memilikinya, sampai identitasnya. Nah kali ini kita akan bedah cetak biru sebuah bangsa dalam membentuk warganya. Coba deh bayangin tantangannya. Gimana caranya menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang sama persis ke lebih dari 270 juta orang yang tinggalnya tersebar di belasan ribu pulau dengan ratusan budaya yang beda-beda? Ini bukan pertanyaan akademis biasa loh. Ini adalah tantangan rekayasa sosial yang skalanya luar biasa besar. Dan ternyata Indonesia itu punya jawaban yang sangat terstruktur untuk tantangan raksasa ini. Jawabannya bisa kita temukan di ruang kelas, lewat sebuah mata pelajaran wajib yang emang dirancang khusus untuk misi ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kita akan bahas fondasi dari strategi Indonesia ini, sebuah mata pelajaran yang namanya, saya yakin udah nggak asing lagi buat siapapun yang pernah sekolah di sana. Namanya adalah Pendidikan Kewarganegaraan, atau yang sering kita singkat PKN. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bukan pelajaran tambahan biasa. Ini adalah sebuah program yang sistematis yang dijalankan di semua jenjang pendidikan, dari SD sampai kuliah. Dengan satu ambisi besar, mencetak warga negara ideal versi Indonesia. Terus misinya apa dong? Nah, disinilah kita bisa lihat betapa ambisiusnya proyek ini. Tujuannya itu bukan cuma sekadar bikin kita hafal UUD 1945, tapi jauh lebih dalam. Membentuk karakter berlandaskan Pancasila, menumbuhkan rasa cinta tanah air, bikin kita paham hak dan kewajiban, dan yang paling penting, menyelaraskan tindakan kita sehari-hari dengan cita-cita besar bangsa. Ini bukan lagi sekedar pendidikan, ini adalah proyek pembentukan jiwa nasional. Nah, ini nih yang bikin PKN itu unik banget. Bisa dibilang ini semacam paket 3 dalam 1. Bayangin aja, dalam satu kelas kita belajar konsep demokrasi dari ilmu politik, struktur negara dari ilmu hukum, sekaligus nilai-nilai etis dari filsafat Pancasila. Semuanya diramu jadi satu mata pelajaran. Tentu aja, definisi warga negara ideal itu kan nggak statis ya, dia terus berkembang seiring waktu. Yuk sekarang kita lihat apa sih yang disebut sebagai paradigma baru PKN dan seperti apa potret warga negara yang mau dihasilkan di era modern ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya ya kan? Kalau negara punya cetak biru, produk jadinya itu kayak gimana sih? Well, PKN modern memberikan jawaban yang sangat jernih dan juga terstruktur. Jawabannya itu ada di 3 pilar ini. Pertama, kecerdasan. Artinya, warga negara harus ngerti cara kerja sistem. Kedua, tanggung jawab. Nggak cukup ngerti doang, tapi juga harus sadar akan perannya di dalam sistem itu. Dan pilar ketiga yang paling penting adalah partisipasi, yaitu menggunakan pemahaman dan kesadaran itu untuk bertindak dan berkontribusi secara aktif. Singkatnya, cerdas, sadar, dan aktif. Itulah tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya menarik banget. Untuk bisa paham PKN hari ini, kita perlu lihat masa lalunya. Dan sejarah mata pelajaran ini tuh sama dinamisnya dengan sejarah Indonesia itu sendiri yang paling jelas kelihatan dari satu hal. Namanya yang gonta-ganti terus. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya deh. Jadi setiap pergantian nama itu bukan cuma urusan ganti label di buku pelajaran. Itu adalah sinyal adanya perdebatan, bahkan mungkin krisis di tingkat nasional tentang apa sih sebetulnya makna menjadi orang Indonesia. Yuk, kita lihat jejaknya. Dimulai dari kewarganegaraan setelah Orde Lama. Terus, di era Orde Baru, fokusnya geser banget ke moral Pancasila atau PMP, ingat kan? Kemudian ada upaya menggabungkan keduanya jadi PPKN, sampai akhirnya kembali ke nama yang lebih ringkas, Pendidikan Kewarganegaraan setelah era Reformasi. Tiap nama ini adalah cerminan prioritas politik di zamannya. Oke, dan ceritanya jadi makin dalam lagi nih. Kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi, sebetulnya ide pendidikan kewarganegaraan ini datang dari mana sih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini adalah sebuah transformasi yang luar biasa banget. Konsep awalnya itu ternyata warisan dari era Hindia Belanda, dengan tujuan yang sangat jelas, menciptakan subjek yang patuh sama pemerintah kolonial. Tapi, begitu merdeka, Indonesia memutarbalikkan tujuan itu 180 derajat. Dari alat untuk menciptakan kepatuhan, diubah jadi alat untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan semangat kebangsaan. Dan disinilah letak kejeniusiannya. Para pendiri bangsa dan para pendidik kita waktu itu mengambil cangkang atau kerangka yang ada, tapi mengisinya dengan jiwa yang sama sekali baru. Mereka berhasil mengubah alat kontrol kolonial menjadi mesin untuk memproduksi semangat kemerdekaan dan membangun identitas nasional yang mandiri.
Jadi, setelah kita lihat definisinya, tujuannya, sampai sejarahnya yang berliku-liku, yuk kita coba tarik benang merah dari semua ini. Kalau ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat, ini dia. Pertama, PKN itu bukan sekedar pelajaran biasa, tapi sebuah strategi inti pembangunan bangsa. Kedua, tujuannya jelas, membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi. Ketiga, sejarahnya itu kayak cermin dari perjalanan Indonesia sendiri. Dan yang paling menarik, ini adalah contoh gimana sebuah bangsa bisa membajak alat peninggalan kolonial dan mengubahnya total untuk tujuan nasionalnya sendiri. Pada akhirnya, mungkin inilah makna terdalamnya ya. PKN itu bukanlah kurikulum yang beku dan mati. Anggap saja ini sebuah arena, sebuah dialog panjang di mana bangsa Indonesia terus bertanya dan berdebat dengan dirinya sendiri tentang cita-citanya, tentang kita ini mau jadi bangsa yang seperti apa sih di masa depan? Dan kisah PKN dari Indonesia ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar dan universal. Sejauh mana sih sekolah itu seharusnya menjadi pabrik untuk mencetak identitas nasional? Di mana garis tipis antara mendidik dan katakanlah mengindoktrinasi? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan penting untuk kita semua renungkan.